Udah pegang semua soalnya. Ini udah ada siapa aja, kita lihat dulu. Masih Brian, Yaumil, dan Alvita Raffi. Sekarang tanggal 24. Bulan April 2021. Dua minggu. Oke, semua ya. Nomor 1. Apa? Stop jawabannya dulu. Udah jawaban aja. Oke, nomor 1 pertanyaannya adalah objek kajian sosiologi yang membahas kekuatan eksternal yang mempengaruhi tindakan individu bersifat memaksa. Ini salah juga nih jawabannya. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Objek kajian masih ingat nggak? Nomor 1 jawabannya apa? B. Hah? Oke, ada yang B, ada yang C. Ada lagi? Sabina apa Sabina? Sabrina apa? B, konflik. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kayaknya udah banyak yang lupa karena di antara kalian jawabannya beda-beda. Tapi ada satu yang lupa. Berarti kesian. Yang pertama, di situ ada realitas sosial. Realitas sosial teorinya siapa? Manehe. Realitas sosial itu teorinya Peter Elberger. Bas. Hai Belgas, kasihan kali. Apa bawa otak yang penting. Ayo duduk. Mana Bas? Di sini lah, bodoh. Sini. Sini. Di mana Bas? Oke Bas. Tadi ngantar. Nomor 1 menurut Bas ini jawabannya apa? Jawaban mereka beda semua. Gua nggak ada. Soalnya ada di grup di drive. Oh, tadi lu yang mau mobil. Lu mau mobil. Kenapa? Lu tadi mau mobil. Ayo fokus dulu. Gua baru nyampe. Oh, tadi yang mau mobil. Kita lanjut dulu ya. Realitas sosial Peter Elberger. Apa yang dimaksud dengan realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi? Siapa yang masih ingat? Apa ya salah? Hanya mulu. Kali gimana nih? Kemarin emang UTBK nggak ada yang keluar nih soal ini. Fakta sosial. Nggak ada ya? Oke, tapi kalau simak kemungkinan besar teori-teori kayak gini pasti keluar ya. Realitas sosial itu menurut Peter Elberger adalah segala sesuatu yang ada di masyarakat, baik berupa fenomena, berupa lembaga, atau apapun yang merupakan hasil konstruksi atau hasil buah pikiran dari manusia. Jadi apapun yang diciptakan sama manusia dalam kehidupan dunia ini itu adalah sebuah realitas sosial. Segala sesuatu yang merupakan hasil konstruksi dari manusia di dalam masyarakat. Berarti apa tuh kira-kira contohnya dari realitas sosial? Manusia bisa menciptakan apa? Bukan yang berupa benda ya, bukan berupa kebendaan. Realitas sosial itu baik berupa fenomena, struktur, dan lain sebagainya. Kalau yang berupa benda kan teknologi. Selain teknologi apa yang diciptakan sama manusia? Hah? Apa?
Gimana nih? Manusia menciptakan atau mengkonstruksi sesuatu yang dijuluki dengan sekolah. Sekolah adalah realitas sosial. Tempat orang untuk berkumpul, melatih keterampilan, melatih pengetahuan, memperluas pengetahuan, dikonstruksi oleh manusia dengan satu nama, yaitu sekolah. Terus ada juga keluarga. Sebelum ada kata keluarga, manusia itu berkembang biak tanpa aturan, ya kan? Kayak binatang. Tapi setelah ada konsepsi keluarga, manusia berkembang biak harus mengikuti aturan. Ya, membentuk keluarga dulu, baru bisa menikah. Terus masalah sosial. Kenapa masalah sosial adalah sebuah realitas? Karena hasil dari masyarakat. Karena masyarakat yang menentukan sesuatu dikatakan masalah atau bukan. Gitu. Yang masuk dalam kategori masalah apabila suatu fenomena itu menyebabkan keresahan bagi manusia, bagi masyarakat. Nah, karena ada muncul nih suatu fenomena yang meresahkan, manusia menyebutnya dengan kata masalah. Karena masalahnya bukan hanya dihadapi oleh satu orang atau individu, tapi dihadapi oleh seluruh masyarakat, maka masalah itu dikatakan sebagai masalah sosial. Kayak kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, semua itu adalah bentuk dari masalah sosial. Berarti semua itu juga termasuk dalam realitas sosial. Paham ya? Nggak lupa lagi kan kira-kira nih? Insya Allah. Bisa ya? Oke. Lanjut, di situ ada konflik sosial. Tadi jawabannya sampingan nih ya. Konflik sosial. Teorinya siapa konflik sosial? Teori siapa? Karma. Karma. Ya sudah di luar kepala nih. Konflik sosial menurut Karl Marx adalah suatu konflik yang melibatkan dua kelas sosial. Di mana salah satu kelas sosial itu memperjuangkan hak-haknya yang sebelumnya itu diperlakukan tidak adil gitu. Jadi hak-haknya itu nggak diberikan. Lalu akhirnya si kelompok yang hak-haknya tidak diberikan ini, yang diperlakukan secara tidak adil ini, melakukan perlawanan. Nah, ketika terjadi perlawanan itulah terjadi yang disebut dengan konflik sosial. Jadi kalau menurut Karl Marx, konflik sosial ini adalah konflik perjuangan kelas. Oh, yang berusaha. Iya, yang dilakukan Dia jalan-jalan oleh kelas proletar terhadap borjuis. Tapi kan sekarang udah nggak ada lagi nih kelas proletar, kelas borjuis, karena kita udah hidup di masa neokapitalisme, bukan lagi kapitalisme. Adanya kelas apa? kelas Adanya kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, ya. Nah, konflik yang melibatkan lebih dari satu kelas sosial berarti masuk dalam konflik sosial menurut si Karl Marx, atau bisa kita sebut sebagai konflik kelas, gitu. Kalau masuk dalam vertikal horizontalnya kira-kira yang mana? Konflik kelas itu masuk konflik vertikal atau horizontal? Vertikal. Oke. Jadi di sini contohnya apa? Kalau udah paham pasti bisa kasih contoh. Bos sama buruh sama atasannya. Bos sama karyawannya. Bos dan karyawan. Buruh sama. Terus apa? Buruh dan mandornya. Mungkin maksudnya ini ya, apa kuli bangunan gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, terus yang ketiga, di situ ada
fakta Fakta sosial. sosial. Ini jawabannya Christian. Fakta sosial. Oke, kita klarifikasi dulu. Tadi berarti jawaban Sabrina yang ini belum tepat ya? Kalau sesuai sama pertanyaannya. Sabar dulu. Jadi dia nggak bawa konflik, nggak bawa pertentangan, nggak bawa kelas sosial. Jadi jawabannya bukan konflik. Kalau fakta sosial ini dari siapa? Emil Durkheim. Ya, Emil Durkheim. Nah, si Emil Durkheim ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia, jangan main HP. Fokus. Dalam kehidupan manusia, ya nggak apa-apa. Dalam kehidupan manusia itu terdapat yang namanya fakta sosial. Fakta sosial ini sifatnya berada di luar diri individu. Adanya di luar diri individu, berarti bukan dari jati diri manusianya sendiri, bukan. Tapi adanya di luar diri individu. Di luar keinginan individu. Tapi walaupun dia ada di luar keinginan individu atau di luar diri individu, dia sifatnya memaksa, mengendalikan perilaku individu. Mau nggak mau, kita melakukan apa yang diminta sama si fakta sosial ini. Gitu. Jadi intinya fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar diri individu, bersifat memaksa dan mengendalikan pokoknya dia di luar, kemudian memaksa. Contohnya sistem solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat kota dan desa. Kalau kita hidup di kota nih, ada fakta sosial yang mengikat kita untuk memiliki keterampilan. Kenapa? Karena kalau kita hidup di kota terus kita nggak punya keterampilan, otomatis kita keluar dari jalur fakta sosial yang ada. Dengan demikian kita akan menjadi kaum yang termarginalisasi. Apa itu termarginalisasi? Tersingkirkan. Nah, jadi kalau kita hidup di kota, kemudian kita nggak punya keterampilan, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa menghidupi diri kita secara layak. Karena ada fakta sosial di dalamnya. Begitu juga ketika kita ke desa. Misalnya kita punya keterampilan yang mumpuni sebagai dokter bedah. Misal, kuliahnya di luar negeri, dokter bedah. Terus kita tinggal di desa. Sedangkan sistem solidaritas masyarakat desa itu sistem solidaritas apa? Mekanik. Solidaritas mekanik itu tidak fokus pada spesialisasi atau pembagian kerja. Jadi mau sebesar apapun pangkat atau gelar kita, kalau kita di desa ya kita harus menjalankan sistem solidaritas yang ada gitu. Mau jadi dokter bedah lulusan luar negeri pun kita nggak bisa menuntut kita dapat gaji besar di sana. Bahkan nggak menutup kemungkinan kita di sana bekerja secara sukarela. Karena kan sistem solidaritas mekanik itu mengedepankan gotong royong dan kekerabatan, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan fakta sosial. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, dia jatuhnya berada di luar diri kita, tapi dia membuat kita terpaksa melakukan karena kita dikendalikan. Oke, paham ya? Oke, berarti di sini contohnya solidaritas mekanik dan organik. Terus ada apa lagi di situ? Tindakan sosial. Tadi jawabannya Jojo ini ya? Siapa dong? Dia cuma jawab B. Oh, oke, tindakan sosial ini teorinya siapa? Yang di rumah boleh jawab ya. Teorinya siapa? Gak mungkin lupa semua dong. Bukan. Giling-giling. Bukan. Yang masuk objek kajian ini dia tokohnya tokoh-tokoh klasik. Tokoh besar yang ternama. Siapa ya? Depannya M. Bukan politika. Bukan depannya M. Yuk sambil
Max Weber. Iya, Max Weber. Dia adalah tokoh yang mengungkapkan adanya tindakan sosial. Kalau tindakan sosial, ini adalah tindakan yang biasanya kalau di PG-PG, di jawaban-jawaban itu, dia bilangnya tindakan sosial itu tindakan yang diarahkan untuk orang lain. Atau tindakan yang mempertimbangkan orang lain sebagai alasannya. Gitu. Jadi ketika kita melakukan tindakan sosial, keuntungannya itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Misalnya pakai parfum, orang pakai parfum itu kan biar wangi ya. Untuk menyenangkan diri sendiri, kita bilang kita pakai parfum supaya kita wangi. Padahal sebenarnya mungkin tindakan kita menggunakan parfum adalah suatu tindakan sosial. Kenapa? Karena ketika kita pakai parfum, kita berharap orang lain memberikan impression yang bagus terhadap kita, gitu ya. Wah, ini wangi, gitu. Orang nyaman ada di dekat kita. Berarti secara tidak langsung kita melakukan tindakan untuk orang lain. Kecuali kalau pakai parfum sebelum tidur, itu untuk diri kita sendiri, karena nggak ada orang lain yang nyium, gitu ya. Nah, kalau tadi yang tadi kakak sebutin tuh, pakai parfum supaya dapat impression yang baik dari orang sekitar, itu contoh tindakan sosial apa? Kita kan nggak belajar dari awal ya. Rasional, instrumental. Nah, kan dia mempertimbangkan keuntungan. Kira-kira kalau gue pakai parfum, ada benefitnya nggak nih? Gitu. Jadi itu rasional, instrumental. Ini pengertiannya adalah tindakan yang ditujukan oleh individu kepada orang lain, atau tindakan yang mempertimbangkan orang lain sebagai alasannya. Contoh dari tindakan sosial ada 4. Ada yang kemarin keluar nggak tentang tindakan sosial tindakannya? Jujur. Yang tadi rasional tadi. Iya, pokoknya. Oke, gua ada nih. Ada, iya, karena emang hampir tiap tahun tindakan sosial ini pasti keluar nih, antara tindakan sosial terus konflik sosial ini yang paling banyak keluar. Yang pertama, tindakan tadi rasional, instrumental. Apa itu tindakan rasional instrumental? Tindakan yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum dilakukan. Gitu. Selain pakai parfum supaya orang nyaman, apa lagi kira-kira? Pakai baju. Sama aja. Pakai baju. Saya benar sih. Ya, kalau kita keluar nggak pakai baju juga orang ngeliatnya kan takut gitu kan. Orang gila. Orang gila. Oke. Atau misalnya kalian dapat hasil tryout 500, tapi jurusan impian kalian itu minimal harusnya 700 atau 800. Secara rasional, kalau kalian mau tetap keterima PTN atau keterima di jurusan yang kalian mau, pasti kalian harus mempertimbangkan nih, kira-kira jurusan ini yang mau nerima gue dengan skor 500 itu kampus mana gitu. Nah, ketika kalian memilih kampus itu dengan cara rasional, berarti kalian melakukan tindakan rasional instrumental. Terus yang yang kedua ada tindakan berorientasi nilai. Di sini aja dibilang orientasinya sebuah nilai, bukan lagi kerasionalitasan, bukan lagi keuntungan atau kerugian. Nilainya nilai apa? Ingat nggak? Nilai religi dan kemanusiaan. Jadi kalau orang melakukan sesuatu padahal dia rugi secara material, tapi tetap dia lakukan demi membantu, berarti dia melakukan tindakan berorientasi nilai. Misalnya apa? Tadarus termasuk dalam tindakan berorientasi nilai, yaitu nilai religi. Berpuasa, tadarus, terus sholat raweh, terus datang ke gereja secara rutin, dan lain sebagainya. Semua ritual-ritual keagamaan itu masuk dalam berorientasi nilai.
Christian jangan main HP. Natsu. Contoh berorientasi nilai kemanusiaan, gimana? Yang apa namanya ngasih donasi. Ya, Kita bisa. membuka donasi kita bisa, tapi dengan syarat bukan karena perasaan iba yang berlebihan, tapi karena kesadaran nilai kemanusiaan. Beda ya, orang menolong karena sangat iba dengan orang menolong karena sadar. Karena sadar itu gimana? Kalau sadar itu karena gimana? Kan rata-rata orang kan iba. Oke, rata-rata orang iba, tapi nggak sedikit orang yang menolong karena dia punya kesadaran. Misal, Bastian menjadi salah satu pengusaha tersukses di Indonesia. Nah, terus karena Bastian merasa punya tanggung jawab moral nih sebagai pengusaha yang sukses dengan omset yang banyak banget gitu ya per bulannya, bahkan per hari, merasa bahwa hartanya ini bukan cuma milik dia sendiri. Akhirnya dia donasi tuh ke panti asuhan, ke panti jompo, tapi nggak melibatkan perasaan bersalah, sedih, atau empati yang berlebihan gitu, cuma ada kesadaran dia menolong. Nah, itu berarti tindakannya berorientasi nilai kemanusiaan. Sama aja kayak misalnya nih, mahasiswa lagi liburan semester, terus tiba-tiba ketika liburan ada bencana alam di salah satu wilayah Indonesia. Karena berpikir daripada gabut liburannya nggak ngapa-ngapain, mending jadi relawan, bagi-bagi sembako. Nah, itu juga contoh tindakan berorientasi. Nah, jadi jangan sampai terjebak ya, karena biasanya tindakan berorientasi nilai ini dia beririsan dengan dua tindakan lain. Kalau yang religi kadang suka mirip-mirip sama tindakan tradisional, kalau yang kemanusiaan kadang suka mirip-mirip sama tindakan afektif. Jadi poin-poin utamanya jangan sampai terlalu tadi itu. Yang afektif. Kalau afektif, dia kan berdasarkan kasih sayang ya. Nah, ini baru yang menolongnya karena empati, melakukan sesuatu karena perasaan iba yang berlebihan atau perasaan sayang yang berlebihan. Kayak misalnya bertukeran soal TBK sama pacarnya, itu juga tindakan afektif. Karena kan padahal secara rasionalitas dia rugi ya. Tapi dia tetap melakukan supaya pacarnya lolos. Itu berarti efektif. Bukan kemanusiaan, beda. Terus yang ketiga ada tradisional. Nah, ini dia hanya merupakan tindakan yang mengulang-ulang dan mempertahankan suatu budaya. Ada pertanyaan tentang tindakan sosial? Oke, nomor 1 berarti jawabannya? Belum, satu lagi. Enggak, satu lagi itu bukan oke. C. Ya, nomor 1 jawabannya C. Kenapa? Itu Cinta. Itu yang berifat alfai. Salah. Al Kristen. Nomor 2. Kota Kris. Hukum adat belum selesai itu. Apa dan apa yang Hukum adat yang masih diberlakukan oleh masyarakat suku Kedama itu sebagai norma tidak tertulis dan informal karena hukum adat. Ada hukum adat yang formal ya. Oke, lanjut. Berarti nomor 2 C. Nomor 3. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian penduduknya tinggal di wilayah pedesaan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa tahun 2015 adalah 74.754. Kehidupan masyarakat di desa tentu saja memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda dengan kehidupan wilayah perkotaan. Nah, pertanyaannya, ciri-ciri kehidupan masyarakat di desa adalah sebagai berikut kecuali apa itu Pak Membayar? Pak Membayar itu yang cuma ada ringan doang. Ya, oke. Karena ini udah berkali-kali tapi masih banyak yang lupa, kita review lagi aja nggak apa-apa ya, dikit. Itu singkat. Udah gue foto tenang aja. Jadi nggak di scan. Elah, gue pencet keluar lagi. Lama lagi ya. Apa lu sama? Enggak, tenang, HP kita nggak. Tapi dia dipoto bukan di scan. Kalau di scan itu bisa dipilih. Tadi di drop.
Menolak nggak Mas? Di mana? Ada baterainya berapa? Ya, jalan kaki gue. Karena kayak gue jalan kaki. Baterainya sih lo guys ya. Kan ngurusin baterai. Dia kan ngurusin baru. Bisa sehari nggak baterai? Enak ya. Baterainya keceret. Dari sebenarnya mau. Kan tadi gelombangnya itu patembayan ya. Patembayan itu itu apa sih? hubungan yang bersifat Ada di kota. Dong yang bisa di kota terus ada kepentingan doang. Ya, berdasarkan kepentingan. Kepentingan. Oke, terus apa lagi tadi Jo? Saudara. Terus apa lagi? Tidak menikah. Hah? Wah, hasilnya netes aja. Enak baju gua, pantesan kau dingin-dingin begini baru kan. Apa lagi yo? Gak tahu dan ngapain kita ini? Sama Sabrina. Bersifat berada di kota dan formal. Ya. Di kota. Nah, ini adalah kelompok patembayan. Terus kalau yang nama lainnya patembayan apa? Gemesa. Gesel siapa? Oh, gesel siapa? Kemarin ada yang juga beda. Ya. Lu ada Ras? Ada. Terus apa aja yang mau ngerti? Ih, nggak apa-apa, bagus dong. Kamu jadinya Nggak boleh gitu. Kemarin gua ada gesel siapa Yang place, penting ngomong gesel soal siapa Amerika. apa terus ada Yuk, satu yuk, gimana siapa? kan kita Jawabannya yang di desa. Muncul di Twitter. Oke, lanjut. Yang kedua ada Yuban. nama lainnya? Gemesa. Baru ini gaming. Nah, kalau paguyuban dia terwujud karena adanya 3 hal. Apa itu? Gemesa, by blood, by place, sama by Place dan by. kalau by blood itu kan bilang suku ya. Ini dia suku, terus Place habis itu- itu marga, terus habis itu klan, Oh, klan. terus saudara. Nah, terus kalau yang ini dari asal, Daerah. usul, atau tempat tinggal sekarang. Kalau RT RW berarti tempat tinggal saat ini. Kalau asal usul berarti rumah yang dulu terus membuat kita berkumpul di sini. Gitu. Jadi ada 2 ya kalau by place. Terus kalau yang by name ini berdasarkan kesamaan pikiran, ideologi, dan hobi. Contohnya kayak komunitas, biasanya mereka terkumpul karena adanya kesamaan. Nah, kalau paguyuban sepeda ontel Itu enggak, itu sebenarnya patembayan. Sepeda ontel itu patembayan karena itu adalah suatu komunitas sepeda. Karena kenapa dibilang patembayan? Karena komunitas sepeda itu bisa keluar kapan aja. Mereka bisa berhenti kapan aja kan? bisa bubar. Bisa bubar kapan aja karena sifatnya patembayan kan dia sementara. Kalau paguyuban angkat kan? Enggak, paguyuban itu harus ada asal usulnya. Misalnya paguyuban angkot, supir angkot Batak. Apa nih? Itu baru paguyuban karena basicnya itu Bataknya itu dari keturunan. Bebas banget. Ya, kan kelihatan di Enggak kamera. apa-apa. Oke, paham ya? Lanjut, berarti nomor 3 jawabannya C. Nomor 4. Seorang guru harus tetap mampu mendidik murid-muridnya dengan disiplin meskipun salah satu muridnya adalah keponakannya sendiri. Oh ini. Ini mau di-slide duluan nih, ntar gua hapus lagi. Kan udah hapus yang sebelah, Kocak. Tapi kan tadi belum. Udah sudah dihapus sama aja. Aneh. Kan tadi udah dihapus ya? Iya. Kan gue bilang sabar. Udah salah dia. Oke, nih. Ada konflik, ada ketegangan, ada tunjangan dan Lu keluar nggak, Mas? Konflik. Keluar nggak ya? Keluar, Mas. Nomor ini.
Oh ini iya ada. Lu ada, lu keluar. Oke. Gue juga ada. Jawabannya apa? Ah. Konflik ya. Pokoknya kalau konflik itu dia harus memilih. Kalau ketegangan itu lebih ke kayak kesulitan dalam mengeksekusi peran. Kita mau menjalankan peran ini mengalami berbagai hambatan. Misal dokter, dia bekerja di rumah sakit itu waktunya itu manusiawi gitu. Jadi dia harus standby. Pun misalnya dia lagi nggak di rumah sakit, tapi sewaktu-waktu ada pasien yang membutuhkan operasi darurat atau apapun jadwal-jadwal yang mendesak, dia harus siap datang. Berarti kan itu memakan waktu pribadinya dia. Sedangkan dokter itu statusnya nggak hanya sebagai dokter, dia juga kepala rumah tangga mungkin, anak, saudara, tapi dia nggak bisa menjalankan peran-peran yang lain karena dia memiliki ketegangan peran dalam statusnya sebagai seorang dokter. Itu bedanya sama konflik ya. Oke, terus ada kesenjangan peran. Kalau kesenjangan peran itu adanya jarak, namanya juga kesenjangan ya. Ada jarak antara peran yang dijalankan dengan keinginan yang keinginan yang ada di dalam diri. Misalnya, Bastian pengen banget jadi seorang akuntan. Tapi ketika lulus dari Universitas Indonesia, Bastian bekerja sebagai manajer, misalnya. Nah, ketika menjadi manajer tuh Bastian ngerasa kayak ini bukan passion gue nggak bisa ngatur orang. Setiap hari menjalankan peran dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Jadi Bastian mengalami kesenjangan peran. Paham ya? Oke. Nomor 4 jawabannya A. Nomor 5. B. Kemajemukan bangsa Indonesia ditandai oleh beragamnya suku bangsa. Suku bangsanya disebutin di situ ada Minangkabau, Madura, dan Asmat. Terus yang ditanyakan adalah dalam penciptaan kemajemukan suku bangsa dalam masyarakat ini faktor apa yang menyebabkan? Faktor geografi. Kenapa faktor geografi? Karena Indonesia negara. Nah ini dari pulau yang berbeda semua. Iya, dari pulau yang berbeda. Minangkabau dari pulau apa? Oh, Kalimantan sih. Dia bingung nih. Mikir dulu. Minangkabau itu Sumatera Barat. Madura Jawa Timur. Madura Jawa Timur. Papua. Kalimantan. Bercanda ini. Yuk, Minangkabau gue tahu lah banyak. Di mana? Sumatera Barat. Kali yang pertama gue yang Asmat gue nggak bisa. Terus Asmat. Madura. Madura Jawa Barat. Madura Tengah. Jawa Timur. Terus Papua. Papua Barat ya? Terus Sumatera. Nah, sekarang pertanyaannya. Faktor yang mempengaruhi kemajemukan. Faktor apa? Jadi kan tadi faktor geografis nih. Faktor yang mempengaruhi kemajemukan. Pasti kan tadi salah satunya ada geografi. Terus apa lagi? Kedua, Pribadinya nih. Kepribadian enggak dong, beda konteks. kedua itu kemanusiaan. Daerah asal maksudnya geografi. Iya. Ideologi. Tahu juga. Sejarah. Oh iya sejarah. Ekonomi. Enggak dong. Sosiologi. Geografi, sejarah, terus apa ya? Ini lingkungan fisik. Lingkungan fisik. Nah, tuh. Nomor 6. Penyelesaian konflik antara Palestina dengan Israel dilakukan melalui perundingan yang difasilitasi oleh Dewan Keamanan PBB. Perundingan difasilitasi berarti apa
satu yang dilakuin sama PBB. Mediasi. Kalau arbitrasi, dia kata kuncinya harus ada keputusan, mengambil keputusan. Ya, perundingan ini bukan perundingan. Jadi bukan yang PBB-nya yang ngasih keputusan. Kalau ya, misalnya arbitrasi. iya, kalau di sini ada kata-kata si PBB mengambil keputusan untuk mereka nih si Palestina dan Israel, baru itu jawabannya arbitrasi. Kan di sini hanya memberikan fasilitas dan juga merundingkan mediasi. Kalau koersi apa? Bukan kekerasan. Konteks dalam upaya pengendalian konflik itu tidak melakukan kekerasan ya. Akomodasi adalah suatu upaya pengendalian konflik tanpa merugikan hak satu hak lainnya. Berarti koersi itu nggak menggunakan kekerasan. Tapi apa? Tapi dominasi. Oh, dominasi satu kelompok. Iya, jadi salah satunya mengalah, yang satunya mengatur, tapi nggak melakukan kekerasan. Bisa juga menggunakan ancaman, nggak bisa, tapi ancamannya ancaman verbal. Yang gitu. Dia ngomong ini sih dong. Kedengeran tahu. Kedengeran kalau di itu. Nah, itu ya. Jadi nih koersi nih kita ini aja deh, tulisin deh. Saya udah dekat nih. Udah ngerti. Macam-macam akomodasi di situ ada koersi. Ada. Dasar itu dulu. Ada mediasi. Ada rekonsiliasi. Dia memilih loh. Mereka kita Kristian aja untuk belajar. Ini punya gue nih. Gue ambil sahamnya 51% PP. Koersi. Salah satu pihak. Mengalah. Tadi katanya dominasi salah satunya gimana? Ya, jadi kalau ada yang mengalah, ada yang mendominasi. Oh, aduh, coba logika ya. Ini ketiganya dia. Oke, mengalah atau dominasi. Nah, tuh, mediasi. Ada pihak ketiga. Memfasilitasi. Rekonsiliasi. Dua-duanya damai. Mengalah kan dua-duanya. Mengembalikan. Kalau ngalah dua-duanya sama kan? Iya, makanya dua-duanya mengalah itu karena mereka mengembalikan pada semula. Yang satu pengen begini, yang satu begini. Akhirnya, udah itu nggak ada yang benar, balik lagi aja kayak sama. Lagi. Kalau arbitrasi dia pihak ketiga memberikan keputusan. Tapi biasanya bukan PBB. Jadi nomor 6 jawabannya. PBB ngasih keputusan kalau ada fatal. iya benar. Hari ini belum fatal. Ini bisa. Karena mereka juga sama-sama jalan kecuali Palestina dan Israel. Ya, adanya belum kelar. Tunggu sampai Indonesia ya. Ini udah malam udah bos tadi. Iya bro. Ya. Yang menit aja. Gue kira awalnya Jonathan Islam ya. Jadi ateis. Ini yang Jonathan. Iya nama lu Jonathan tapi muka lu ya. Enggak, bukannya Kristen. Enggak tapi awalnya bisa deh Islam. Gue nggak tahu. Bastian, Jonathan, Christian, nama-nama sangat Christian. Gue tadi mau ngapain? Udah? Belum. Iya. Belum sih, kok jadi lu yang pada belum? Jadi Belum. Lu lebih parah daripada mungkin. ini ya. Oke, kembali ke kertas. HP-nya taruh dulu. Ambil ya HP-nya. Nomor 7, dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa contoh kecuali. Kalau ada soal kayak gini jangan sampai salah ya, ini soal bonus. Nomor 8,
Teori kritis merupakan suatu teori yang berupaya untuk mengungkap atau membongkar keburukan dan kepalsuan proses modernisasi yang terjadi pada masyarakat. Benar atau salah? Benar. Teori kritis, namanya juga kritis. Berarti dia membongkar sesuatu yang tidak diketahui oleh orang banyak. Tapi emang palsuan proses modernisasi pada. Iya. Jadi misalnya gini, dalam teori kritis dijelaskan bahwa kehidupan kita nih sebagai manusia di masa neokapitalisme sekarang itu dieksploitasi oleh kapital. 24 jam kita hidup, kita dieksploitasi sama kapital. Apa buktinya? Ada yang bisa kasih pandangannya? Budak korporat mungkin 7/24. 7 sampai 8/24 jam. Menjadi seorang budak korporat atau bekerja gitu ya. Orang kan bekerja itu 7 sampai 8 jam dari 24 jam yang kita punya. Tapi kan tadi dibilang sama teori kritis 24 jam hidup kita ini dieksploitasi sama kapital. Terus sisanya apa? Selain bekerja, main handphone. Main handphone itu buka sosmed. Buka sosmed itu, sosmed adalah produk kapital. Pulsa, kuota, produk kapital. Kita nonton TV, produk kapital. Makan iya dong, hasil dari industri kapital. Kecuali kita makannya ngambil dari kebun sendiri, cabai nanam sendiri. Benihnya kapital. Semuanya. Terus kita tidur nih, selama tidur pakai AC. Kapital. Kasurnya Jadi 24 jam manusia atau masyarakat modern hidup itu waktunya dieksploitasi oleh kapital. Dari bekerja sampai hiburannya, sampai kebutuhan pokoknya, semua kita sedang memberikan uang untuk kapital, memproduksi rupiah untuk kapital. Paham ya? Paham. Tentang teori kritis. Oke, lanjut. Pernyataan kedua. Proses modernisasi yang terjadi pada masyarakat barat ternyata menciptakan permasalahan baru terkait dengan nilai kemanusiaan dan moralitas, seperti materialisme, komersialisme, dan komodifikasi. Benar atau salah? Benar. Berhubungan atau enggak? Enggak, benar ya. Jadi B. Yang satu bahas teori kritis, mengkritisi modernisasi. Yang satu bahas tentang proses modernisasi. Jadi nggak nyambung. Nomor 9. Kelompok yang melakukan penelitian tentang uang jajan murid SD mengambil sampel proporsional dari populasi murid SD yang duduk di kelas 4, 5, dan 6. Benar atau salah? Mengambil sampel proporsional dari kelas 4, 5, dan 6. Secara proporsional. Dia berarti masuknya ke harusnya kan stratified ya? Iya, stratified itu proporsional bukan? Iya. Oh iya. Iya, kan butuh porsi-porsi tertentu. Kecuali misalnya dia ini pengen meneliti populasi murid SD, tapi nggak berfokus pada kelas berapanya. Berarti kan angketnya bisa disebarkan untuk seluruh orang yang ada di SD itu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 terserah mau ngisi berapa orang. Tapi kan di sini dia bilang dia cuma butuh kelas 4, 5, dan 6, berarti harus ada porsinya. Berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, metode sampel proporsional dilakukan dengan memilih sampel di beberapa wilayah atau beberapa kelompok yang mewakili jumlah yang relatif sama dengan populasi. Benar atau salah? Benar. Benar. Berhubungan. Berhubungan. Jawabannya A. Oke. Pokoknya kalau proporsional dia berarti ada porsi, ada kuota, ya. Tapi kalau non proporsional berarti random. Nomor 10. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan status sosial yang dimiliki dalam kehidupan. Benar atau salah? Benar. Ini coba di-scan dulu. Udah ini nggak muat. Ya. Lama. Kita hari ini sebenarnya datanya satu paket. Cuma satu doang kan? Bukan sebentar lagi.
Kemarin gua sampai 3:30. Ini kayak lebih deh. Diferensiasi. Sekarang kita pisahin dulu. Di sini kan di soalnya pernyataan pertama bilang stratifikasi ini pengelompokan anggota berdasarkan status, benar atau salah? Benar. Salah. Status itu diferensiasi. So bebas bro. Gimana Basia Sabrina? Yang ditolak? Benar. Basia? Kenapa benar? Karena Kita lagi mencoba ini dari jawab. status sosial itu bukan stratifikasi. Hah? Gimana? Status sosial itu stratifikasi. Iya, karena di dalam status sosial melahirkan struktur. Yang di dalam struktur ini dengerin dulu. Ya, terus ya. Struktur Pak dulu. terdapat apa? Kelas sosial. Tindakan. Ngobok lagi. Itu berkaitan sama stratifikasi. Yang kedua, kalau ada stratifikasi berarti ada diferensiasi. Kalau diferensiasi apa? Perbedaan yang setara horizontal. Ini kan juga perbedaan. Ini juga perbedaan. Ini perbedaan yang bertingkat. Ini perbedaan yang setara. Kalau perbedaan yang bertingkat, berarti dia mengidentifikasi status. Kalau perbedaan yang setara mengidentifikasi apa? Hah? Ciri atau karakteristik. Gitu. Jadi ya, ciri atau karakteristik. Itu pantat gua? Enggak. Pantat gua seksi aja. Dia ganti lagi. Mengelompokkan Social. yang sederhana dalam Ada yang membuka diam-diam? Ada yang nih. Jadi jawabannya adalah Ada harganya berapa guys? tadi gue beli kan jadi 46 terus ada diskon jadi 30. Diskon yang diomongin. Udah teruskan. Doang. Sabar ya. 1, 2, 3 senyum. Oke. Ntar lu Mi. Nomor 10 masih. Secara subjektif, status sosial merupakan suatu tataran hak dan kewajiban secara hierarkis terdapat dalam suatu struktur formal organisasi. Benar atau salah? Benar. Benar. Berhubungan nggak? Berhubungan. Berhubungan. A ya. Nomor 10 jawabannya A. Nomor 11, proses urbanisasi yang terjadi di kota-kota di Indonesia merupakan perubahan sosial yang diakibatkan oleh faktor demografi. Benar nggak, Chris? Benar. Benar ya. Sebab peningkatan penduduk perkotaan di Indonesia didorong oleh migrasi penduduk yang berasal dari desa. Pernyataannya benar atau salah? Benar. Benar ya. Peningkatan penduduk di kota karena penduduk desa bermigrasi yang disebut dengan urbanisasi. Tapi nyambung nggak nih? Enggak. Enggak. Enggak dong. Gimana sih? Jojo. Jawabannya B ya. Aduh. Waktu kita 15 menit lagi, tinggal berapa lama? Cepat amat. Tuh, 2. Enggak nyampe jam 4 nomor lagi. jam 4. Kan 1,5 jam. Enggak, 30 menit. 1,5 jam. Yang punya itu siapa? Bukan lu. Musuh kawan. Cerita Kristian. Minta Kristi Injil. Namanya MK ya besok.
Milik nih. Kenapa penikahan Udah anjir 12. Selamat adalah orang asli Kebumen yang tidak pernah tinggal di luar desa. Hampir semua tetangga di sekeliling rumahnya. Berdasarkan pemikiran Tony, kehidupan Selamat di Kebumen berdasarkan sabar dong. Kita dibaca. Berdasarkan pemikiran Tonis 1 dan 3. Berdasarkan pemikiran Oh, Tonis berdasarkan daerah, gue baca daerah. ini ya sebenarnya inti jawabannya itu jawabannya juga 4 keluarga dan kekerabatan. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari secara konseptual nggak ada dia mensaf by keluarga dan kerabatan, itu hanya blood aja berarti ya. Padahal di sini dia jelasin Kebumen. Kebumen aja udah menggambarkan nama tempat. Ya, berarti kan di sini dia masuknya ke B, saudara-saudara B. Tapi kan keluarga kerabatan bisa. bisa juga iya. Berarti semua. Apa dong? Kok B kan 1 dan 3. Ini ya. B, berarti harus bingung. B 1 dan 3. Nih, ini udah ada di sini. Kita fokusnya ke sini. Paguyuban adanya gemeta by blood. Di sini ada nggak? Ada. Kan kenapa by blood di situ opsi pertama dari berdasarkan darah? Karena dia bilang hampir semua tetangga di sekeliling rumahnya masih terhitung sebagai saudara yang bersifat intim, pribadi dan eksklusif. Klan saudara masuk dalam paguyuban by blood. Berarti opsi nomor 1 benar. Nomor 2 berdasarkan keluarga. Ada. Iya, karena bukan hanya keluarga. Dia bilang di situ. ini sebagai saudara. Dia bilang di situ masuknya ke dalam. Dihitung sebagai saudara itu pasti keluarga. Saudara sebagai hidup. Tapi kan nggak semuanya saudara. Tapi kan hampir semua tetangga di sekeliling. Tapi ada nggak secara konseptual paguyuban by saudara? Nggak ada. Iya, paguyuban itu hanya ada 3, by blood, by place, dan by mind. Dia kan di sini tanyanya berdasarkan pemikirannya Tonis, kehidupan Selamat di Kebumen bercirikan berarti by blood dan by mind. by place. Jadi jawabannya B. Asal usul di situ dia bilang. Ya kak. Jadi jawabannya ini dan ini 1 dan 3. Kalau 2 dan 4, iya itu dari KJ-nya 2 dan 4 ya. Tapi kan KJ-nya dari tadi juga banyak yang salah. Nomor 1 KJ-nya salah, nomor 10 KJ-nya salah. Apa namanya juga human error. Wah, gua harus. Kalau disimak aja salah gimana dengan ini? Gua harus merombak struktur. Nah, kalau disimak pasti ya. Salah juga kan. Tadi kan Apa guys? mungkin kita ada yang Bisa? bisa meninggal. No. Lu dikik anjir sama Uli. Udah boleh masuk lagi. Ya, gitu. Nomor 13 jawabannya apa adik-adik? Jawabannya adalah A ya kak? Kalau misalnya 13 A. lalu kita masih bahas nomor 12. Kalau yang nomor 12 ini poin 2 dan 4 dia masuk ke poin pertama ya. By blood. Jadi by blood itu termasuk dalam kekerabatan dan keluarga. Kenapa kita nggak jawab E? Karena nggak ada. Karena secara konseptual Ferdinand Tonis nggak menyebutkan by family dan by. Ada nggak by family dan by housing? Jangan lu semua ada. Kalau misalnya dilihat jawabannya 2 dan 4 lebih salah lagi karena dia nggak menyebutkan Kebumen yang dari awal. Enggak, kecuali berselamat di kecuali berdasarkan pemikiran Tonisnya dihilangin. Iya benar. Nah, benar. Kalau dia nggak bahas Ferdinand Tonisnya, jawabannya E. Karena E itu masuk dalam segala ciri paguyuban, gitu ya. Kalau yang ditanyakan hanya berdasarkan paguyuban itu dia masuk dalam ciri-ciri 1, 2, 3, 4. Tapi karena di sini pertanyaannya Ferdinand Tonis, jadi fokusnya by blood dan by place. Place-nya adalah Kebumen, blood-nya adalah tetangga-tetangga dia di situ ternyata juga saudara keluarga inti.
Keluarga. Paham ya? Ah, Oh nih. Jadi dia bilang tetangga baru. Bye. tapi tetangga. Tetangga juga paguyuban. Iya, baik banget kan? Baik. Baik. Tapi kan kalau tetangga saudara semua. Ya udah itu baik dan baik place. Tapi Salah kan? Kalau RT RW apa? Bye place. Kita juga ngomongin. RT RW adalah Kata Mbak ya. masyarakat. Apaan sih? Beneran ada soal kayak gitu. Ada soal. Dengerin, ini nggak bohong, sumpah ini soal UTBK. Ya. Kemarin ke diskusi. Jadi ada gini. Kelompok keluarga bisa menjadi lebih luas menjadi kelompok rukun tetangga. Kemudian kelompok rukun tetangga menjadi lebih luas lagi menjadi kelompok rukun warga. Ketiga, jangan ngelem dulu. Video lanjut. Kecanduan. kagak gitu kok. Memang enak sih ya. Ini bikin banget sih lagi. Crime without victim. Nah, terus ketiga kelompok tersebut dikategorikan menjadi sebuah kelompok masyarakat. Jawabannya. Tapi nggak jauh. Nggak spesifik. Semoga soal gue itu satu. Dan harap ada yang sesuai yang lu pelajari. Enggak tahu, kemarin ada yang bilang semua yang dipelajari keluar. Ada yang enggak geografi? Kita bilang yang di intensi rata-rata. Iya, rata-rata di Udah modul berarti itu. Kayak komputer tetangga ada. Berarti hoki ya. Atau enggak, berarti lu lupa. Udah belajar tapi lupa. Geografi ya. Komputer jelek. Bukan ada komputer apa ya? 13A. Kalau ini bener bisa jawab ya. Ya. Harus bisa. Ini Karang Taruna. Apa itu? Apa ini? Apa itu nanya apa? Karang Taruna kelompok apa? Dari Paguyuban atau Panembayan? Lumayan. Karena dia bisa gue. Tapi Karang Taruna nggak bisa gue berarti pagi. Panembayan. Panembayan, Karena kan dia dibentuk berdasarkan kepentingan, kemudian sifatnya sementara. Kalau yang menjadi Karang Taruna itu hanya orang-orang muda. Kalau dia tua, dia cenderungnya nggak masuk lagi dalam organisasi. Ya. Daripada sehatnya. Tapi bukan anggota. Terus Karang Taruna itu bisa masuk dalam kategori formal karena ada struktur ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Kalau dalam kelompok ini kan nggak ada ketua, sekretaris, bendaharanya gitu. Paham ya? Ya. Berarti kalau RT RW apa? Nanya dulu nih masyarakat. Nah, RT dan RW adalah patembayan. tadi masyarakat. Tadi. Tapi maksudnya ini RT RW itu bagian dari masyarakat, ini semua juga bagian dari masyarakat. Tapi kalau kita fokus ke RT-nya doang, RT adalah bagian dari patembayan, RW adalah bagian dari paguyuban. Kalau pengajian tingkat RT, paguyuban apa patembayan? Ya patembayan lah. Ya paguyuban lah, paguyuban balik please. Emang kamu semua ikut ngaji? Ya justru itu karena pengajian itu nggak diwajibkan, berarti secara sukarela maka dia adalah paguyuban. Nah, diputar-putar masih bingung kan? Bingung, saya jawab pikir. Mikir ini dia nanya lagi. Dia puyeng. Nanti kan kalau TBK diputar-putar. Lagi salah simak. Oke. Paham ya? Diputar-putar masih bingung ya? Diputar. Diputar-putar masih bingung nggak? Bayang lah kalau kayak gini. Coba dong tanya yang masih bingung gimana nya? Gak tahu. Gimana ya kalau kita belajar nih? Habis itu kalau ingat soal, bingung kan? Kan siklusnya begitu. Belajar tutup buku bingung. Gue masih pengen debatin ini nomor 12. Boleh silakan. Karena kan berdasarkan darah, keluarga juga darah, terus kekerabasan kan paguyuban juga. Terus tempat berarti kan Bisa tapi nggak konseptual jawabannya. Sama aja kayak misalnya nih pertanyaannya, Bastian main sama Christian jadi suka ngerokok dan minum minuman alkohol, terus jadi pemabuk dan pecandu alkohol. Itu kan berarti faktor penyebabnya adalah Bastian. kalau misalnya ditanyakan secara sosiologis, itu faktor penyebabnya berdasarkan teori apa? Teori. Ayo, apa lagi?
Maksudnya apa sih? Differential association. Kalau di option jawabannya nomor 4 nih, poin 4 differential association. Nomor 2 pergaulan bebas. Jawabannya 2 dan 4 atau 4? 4. 4 dong. Kalau berdasarkan Iya. Nanti kan dia berdasarkan dengan Tony. Kita kan udah common sense ya, belajarnya di sini konseptual. Dia bilang Pergaulan bebas benar nggak sih? Ya benar, tapi itu nggak konseptual. Secara sosiologis itu dilihat dalam teori differential association, sama aja kayak di sini. oh ini kayak langsung berdasarkan darah. That's it. kalau berdasarkan pilihan tulis itu oleh Paham ya, Dasian ya? Oke. Ya. Udah dong nih. Lanjut nomor 13. Hakikat lembaga sosial adalah sistem yang tersusun berdasarkan tingkah laku yang berbeda-beda dari organisasi atau grup yang terdiri dari sejumlah orang. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan yang tepat mengenai hubungan utama suatu lembaga sosial? Ada mana? Ya kita bikin lah. Benar. Jawabannya A. Karena yang 4 bukan. Kalau 4 jawabannya E aja. Atau D. Jawabannya A ya. Lembaga sosial yang berkembang dalam masyarakat dengan cara yang dibangun oleh kelompok-kelompok primer itu bukan. Karena yang membangun lembaga menjadi sebuah kelompok yang membangun sebuah lembaga itu kelompok sekunder. Kayak lingkungan pertemanan, sekolah, lingkungan tetangga gitu. Bukan kelompok primer. Kelompok primer kan keluarga. Nomor 14. Nah, ini nomor 14 nih. Lagi-lagi harus kita minjem ya. Jawabannya Christian E. Di kunci jawaban juga E. Tuh, kan mau gitu. Tapi jawabannya bukan E. A ya. Jawabannya A. Kenapa? Iya sih. Coba lihat poin 4. 4 bukan ini, 4 Kita pernah nggak? Nah, kita pernah nggak belajar faktor penyebab penyimpangan karena adanya pengucilan? Nggak ada. Justru pengucilan adalah dampak ketika seseorang melakukan penyimpangan. Penyimpangan apa? Penyimpangan sekunder. Orang yang melakukan penyimpangan sekunder mendapatkan pengucilan. Jadi poin nomor 4 itu bukan faktor penyebab, melainkan sebuah dampak. Sekunder itu udah nggak bisa. Sekunder bukan yang masih bisa. Nggak bisa. Masih bisa. Oke, kita review lagi poin pertama. Sosialisasi tidak sempurna. Christian, apa maksudnya? Dia tidak mendapatkan sosialisasi dari keluarga kita. Pokoknya kalau sosialisasi tidak sempurna, berarti kegagalan pola asuh dalam keluarga menyebabkan seorang melakukan penyimpangan. Terus kalau hasil dari proses kebudayaan yang menyimpang, itu dari lingkungan bermain. Kalau hasil proses belajar yang menyimpang, salah belajar. Dia salah bertemu. Dari lingkungan yang bermain bisa, dari tontonan film bisa, intinya dari lingkungan yang sekunder, dari kelompok sekunder masyarakat. Ya, subbudaya menyimpang adalah turunan dari teori differential association. Differential association dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Oh, Perlu dicatat nggak? perlu. Dosa kan? Dosa. Edwin. Ayo apa nih kalau nggak apa gue catetin. Beda masa. Turunan dari itu. Iya. Kalau labeling teorinya siapa? Labeling itu bukan Emil. Depannya E juga. Emil dulu gimana? Bukan. Emil Darda. Yang mana dah? M itu M bukan E ya, tolong. Apa deh? Apa ya? Labeling nih. Kalian catat sendiri.
Labeling Edwin M. Lemmer. Nah, bener kan buat. M lah. Labeling Edwin M. Lemmer. Budaya menyimpang dan teori differential association adalah Edwin Sutherland. Tadi Lemmer yang labeling. Edwin M. Lemmer. Iya, tadi lu bilang ngomong di Makanya dengerin dong, dengerin. Edwin S. Teori differential association Edwin Sutherland. Atau lebih dikenal dengan nama Sutherland. Sosialisasi ide sempurna Herbert Mead, George Herbert Mead. Ya tuh, kalau ditanyain faktor penyimpangan itu aja jawabnya. Jangan yang ngadi-ngadi. Jangan jawab pergaulan bebas, jangan jawab pengucilan dan lain-lainnya kamu bisa. Nomor terakhir, nomor 15. Berikut adalah contoh mobilitas sosial. C. Yang vertikal adalah C. Charlie 2 dan 4. Satu benar, tapi 3 salah. Enggak, satu enggak benar. Anggota parlemen itu sama BUMN sama-sama punya kekuasaan yang tinggi, mereka ada golongan kelas atas. Ya. Terus kalau yang ketiga itu dia masih dalam golongan kelas bawah ya, karena hanya memiliki keterampilan. Iya, dia nggak punya spesialisasi yang khusus dengan profesionalitas yang tinggi. Nah, selesai 15 nomor kita. Terima kasih. Semoga hari ini yang dipelajari nggak lupa-lupa lagi, bermanfaat buat nanti. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Gita. Sama-sama. Serius. Tapi KPJ mahal jadi.